Tunggu, jangan scroll dulu. Kesaksian nyata ini sangat menyentuh hatiku dan aku percaya ini juga akan menyentuh hatimu dan akan sangat berkati kamu. Jadi pada tahun 2006 ada seorang pemadam kebakaran, seorang firefighter bernama Matt yang baru saja menyelesaikan 24 jam shift kerja sebagai pemadam kebakaran. Jadi 24 jam kerja terus, belum sempat tidur. Singkat cerita, sudah waktunya untuk dia beristirahat, untuk pulang. Dan ketika dia lagi nyetir pulang, dia itu udah ngantuk sekali dan singkat cerita nggak sengaja ketiduran, teman-teman. Dan ketika dia ketiduran, dia nggak sengaja nabrak mobil lain yang ternyata di dalamnya ada seorang wanita bernama June yang memiliki seorang anak di dalam kandungannya, itu kandungan 7 bulan. Singkat cerita, ternyata setelah kecelakaan itu, June dan juga anak di dalam kandungannya nggak selamat. Setelah kejadian itu, suami dari June ini ditelepon karena suaminya bernama Eric Fitzgerald yang merupakan seorang pendeta di gereja lokal di kota tersebut. Singkat cerita, ketika Eric ditelepon, tentu Eric sangat amat kaget dengan berita yang dia dapatkan bahwa istri dan juga anak dalam kandungannya sudah tidak ada. Sangat amat surprise dan juga sangat amat sedih. Itulah yang dirasakan oleh Eric waktu itu. Dan di tengah kepedihannya tersebut, dia teringat akan sebuah khotbah yang pernah dia dengar, bahwa ketika tragedi besar terjadi, dia punya pilihan untuk memilih balas dendam atau memilih kasih karunia. Dan di situ Eric memilih grace atau kasih karunia. Jadi di hadapan hakim di pengadilan, Eric malah memohon kepada Pak Hakim, tolong kurangi hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada Matt karena dia nggak sengaja. Menarik banget, Eric malah melindungi pembunuh dari istri dan anaknya tersebut. Singkat cerita, akhirnya hakim memutuskan bahwa Matt ini, oleh karena permintaan dari Eric, akhirnya Matt ini, orang yang telah membunuh itu, malah dikasih keringanan. Dia nggak perlu masuk penjara, melainkan hanya perlu melakukan community service untuk beberapa waktu dan juga dikasih denda doang, nggak perlu masuk penjara. Dan singkat cerita, sekitar 2 tahun kemudian Eric dan Matt nggak sengaja ketemu di sebuah parkiran. Dan ketika ketemu, Eric datang kepada Matt nggak bisa berkata-kata, dia cuma menangis karena dia ingat kesalahan yang telah dia lakukan. Dan yang Eric lakukan adalah dia memeluk Matt yang sedang menangis. Diajak ngopi, diajak ngobrol. Dan dari sana mereka jadi temenan. Dan di sebuah interview, Eric mengatakan bahwa dia menganggap Matt seperti adiknya dan Matt menganggap Eric sebagai kakaknya. Wow, betapa indah yang namanya pengampunan. Ada pemulihan ketika pengampunan terjadi, teman-teman. Pengampunan itu bukanlah sesuatu yang muncul oleh karena feeling. Melainkan pengampunan adalah sebuah keputusan yang kita buat, bahkan ketika feelingnya lagi nggak enak untuk membuat keputusan itu. Nah, ketahuilah kita itu bisa mengalami sesuatu yang baik ketika kita mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Mungkin mantan kita, orang tua kita yang meninggalkan kita, teman kita yang nusuk dari belakang. Ampuni mereka, maka kamu akan melihat yang namanya pemulihan dan keajaiban terjadi dalam hidupmu. Dan ketahuilah pengampunan ini bisa dimulai ketika kamu meminta tolong Roh Kudus untuk menolongmu.